Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Pertama dan yang paling utama, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis digital ini, kembali meraih ridhonya, kembali mensyukuri nikmatnya, terutama di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan Karim. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan terhadap junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah kelam menuju zaman yang terang benderang, damai penuh kebebasan. Hadirin adik-adik sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, dalam sebuah ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Di mana di dalam ayat ini ditegaskan dan dijelaskan, alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang menjadikan adanya kehidupan dan adanya kematian hanya semata-mata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, semata-mata hanya untuk menguji diri kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling beramal baik, wa huwal azizul ghafur, dan beliau maha perkasa lagi maha pengampun. Dalam ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya di kehidupan kita yang sementara di dunia yang fana ini tidak akan pernah luput dari kita siapapun itu. Semuanya akan diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam ayatnya yang lain menjelaskan bahwasanya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sungguhnya dalam setiap kesulitan maka akan ditemukan sebuah kemudahan. Ayat ini sering kita dengarkan, bahkan mungkin berkali-kali kita ucapkan. Namun yang patut kita renungkan bersama adalah apakah pemahaman dari ayat ini sudah sama-sama dapat kita laksanakan di kehidupan sehari-hari? Apakah kita sudah mengimani ayat ini dengan baik? Bahwasanya setiap ujian yang diberikan kepada kita itu merupakan hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apapun yang menimpa kita sebagai sebuah ujian kehidupan akan diberikan sebuah kemudahan setelah. Adik-adikku sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan yang berlika-liku ini kita akan senantiasa diberikan sebuah ujian baik besar maupun kecil. Tidak dapat menghindarinya, melainkan dapat mengubah cara menyikapinya. Cara menyikapinya yang akan menjadi tolak ukur keimanan seorang mukmin. Dan hal itu yang perlu kita renungkan bersama, bahwasanya keimanan seseorang dapat diukur dari cara bagaimana dia menyikapi sebuah ujian yang diberikan kepadanya. Ujian tersebut pun berbagai macam. Ujian kenikmatan adalah ujian pertama yang sering membuat seluruh manusia lupa. Kita diberikan kenikmatan harta, kita diberikan kenikmatan kesehatan, kita diberikan kenikmatan derajat yang tinggi. Semua itu jika kita syukuri, maka akan bertambah berlipat ganda nikmatnya. Namun jika kita lupa tanpa bersyukur, maka jatuhnya adalah kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di salah satu surahnya, yaitu surah Ibrahim ayat 7, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di mana Allah mengatakan, jika kamu bersyukur atas apa yang telah aku berikan, maka sebenarnya nikmat tersebut akan aku limpahkan berlipat-lipat ganda. Wa in kafartum, namun ketika kamu kufur, tidak mensyukurinya, bahkan mungkin sombong atas apa yang telah kamu dapatkan, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku adalah azab yang benar-benar pedih. Adik-adikku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, itu adalah ujian pertama, ujian kenikmatan. Ujian yang kedua
merupakan ujian ketaatan. Dalam hidup kita menemukan adanya larangan dan adanya perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya keduanya wajib kita taati. Untuk sebuah ibadah, Allah memerintahkan diantaranya puasa, sholat, zakat, haji, kemudian berjihad dalam bentuk apapun itu. Kita dihadirkan dan kemudian diberi pilihan, apa kita mau taat ataukah tidak. Apa kita dapat menghalangi rasa malas untuk meraih ketaatan melakukan sholat? Apa kita dapat menghilangkan rasa kikir sehingga kita dapat melaksanakan zakat? Apakah kita dapat menghilangkan rasa lelah badan sehingga kita dapat berjihad, sehingga kita dapat pergi untuk melaksanakan haji? Itu adalah salah satu contoh sebuah ujian yang berupa ketaatan. Allah memerintahkan kita untuk taat kepada perintahnya dengan beberapa konsekuensi yang akan terjadi kepada kita, namun berdampak besar pada akhirnya. Ujian yang ketiga adalah ujian musibah. Setiap dari umat Allah akan diberikan musibah, besar ataupun kecil. Umat muslim kembali diuji dengan cara dilihat bagaimana cara menyikapi jika umat muslim dilimpahkan kepadanya sebuah musibah. Ada yang kemudian kecewa. Mereka adalah golongan dari umat muslim dengan keimanan yang paling rendah. Mereka diberikan musibah, kemudian mereka merasa kecewa. Yang kedua adalah orang-orang yang kemudian merasa sabar. Mereka tahu bahwasanya ini ada ujian yang datang dari Allah dan mereka bersabar. Yang ketiga adalah orang yang meridhoi apa yang sudah Allah berikan. Mereka diberikan musibah, namun mereka ridho karena mereka tahu bahwasanya segala apa yang ditetapkan kepada mereka, baik berupa musibah, baik berupa kenikmatan, itu merupakan jalan yang akan diberikan kepada umat manusia dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan derajatnya. Dan golongan terakhir merupakan golongan orang-orang yang bersyukur. Benar, bersyukur. Mereka adalah orang-orang yang ketika diberikan musibah, mereka bersyukur. Mereka faham. Mereka tidak hanya tahu, tapi mereka bahkan faham bahwasanya apapun yang diberikan kepada mereka itu sudah ditakdirkan kepada mereka, sudah ditetapkan kepada mereka, dan sudah menjadi jalan bahwasanya Allah memperhatikan mereka dan Allah akan senantiasa meningkatkan derajat mereka dengan adanya musibah-musibah tersebut. Ujian yang terakhir adalah ujian maksiat. Sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan, ada beberapa hal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kita lakukan, wajib untuk kita taati. Ada pula kebalikannya, hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dan wajib kita jauhi. Salah satunya adalah maksiat. Apapun bentuk maksiat, itu memberikan kepuasan hati, memberikan kepuasan diri, memberikan kepuasan hawa nafsu, namun berdampak buruk yang besar di akhir. Yang patut kita renungkan bersama adalah bagaimana cara kita menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari maksiat atau perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Usi nafsi wa iyyakum. Dengan cara apa? Salah satunya kita bisa bersabar, berzikir, dan menunaikan sholat. Senantiasa berzikir, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan hanya berzikir kepada Allah, senantiasa mengingat Allah, tatmainnul qulub, maka hati kita akan merasa tentram, damai. Kalau masih belum bisa, fasta'inu bisabri wassalah. Memohonlah pertolongan, bisobri, dengan sabar. Fasta'inu bisabri wassalah, mengerjakanlah sholat. Itulah beberapa dari ujian kehidupan, itulah bagaimana cara kita menyikapi ujian tersebut, yang mana dapat kita coba untuk renungkan bersama-sama, yang mana kita coba untuk ubah bersama-sama ke depannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, mungkin cukup sekian apapun yang dapat saya katakan. Jika mana kesempurnaan kalimat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang mana menutup aib saya, jika mana ada kekurangan, semuanya datang seluruhnya dari saya.
Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.